random aja ya. Oke. Oke. Mau tanya-tanya apa silakan. Oke, aku yang jadi penanya aja ya. Ya, nanti juga aku jawab. Jadi kita sharing aja dulu ya. Aku aja ya, Kak. Saya kan belum paling baru. Saya aja ya. Ini kan dari Mbak Riti sama Mbak Aulia kan. Oh, maybe. Jangan bahas meme di sini. Ya, itu kan ya mungkin usianya nggak jauh lah ya, nggak jauh. Iya, Nggak jauh. 11-12 Ya. Sesama perempuan juga, terus usianya yang mungkin nggak jauh juga, tapi pasti memiliki pandangan berbeda nih kita. Mungkin masa depannya itu kayak gimana, terus pendapat tentang mungkin tentang perempuan. Soalnya hari ini kita ingin bahas tentang apa ya? Temanya perempuan. Ya, temanya perempuan lah. Karena kita perempuan. Iya. Nah, oke. Ini tanya kembali dulu ya, yang mungkin usianya lebih. Oke, Mbak Dennis, mungkin dulu atau mungkin hari ini itu punya keinginan atau ada keinginan nggak, misalnya harus nikah itu di usia berapa atau gimana gitu? Pertanyaannya Dimulai dari itu dulu, akalnya tuh di situ. astaga. Oke, gini, kalau menurut saya pribadi, dulu jauh pada zamannya dulu itu pada saat apa ya, kayak masih zaman kuliah gitu kan, masih ngerasain apa namanya, bosan-bosannya mikir gitu tuh, selalu putus asa, pengen nikah gitu kan, lagi garap skripsi kayak gitu, susah nemuin dosen, aduh pengen nikah aja gitu, tanpa tahu ribetnya menikah. Pas waktu itu sih saya mikirnya nikah tuh gampang gitu kan ya, terus semakin kesini dan apa kayak dibuat tempat curhatan kayak teman-teman yang sudah nikah terus berujung yang nggak enak kayak gitu tuh, ngerasa lebih takut gitu. Nah, dulu pernah kepikiran nikah di usia berapa? Ya mungkin dulu lah, pasti ada. Astaga. Target dulu itu pengennya tuh usia 24 itu sudah harus menikah gitu kan. Tapi dia kenyataan. Astaga, sekarang 24 dan ya belum mendapatkan, masih belum lah ya, karena ya masih, kalau sekarang sih merasa belum dulu deh. Belum siap ya. Iya, masih belum dulu. Ya, kalau saya pribadi itu waktu SMA itu pernah punya keinginan ya. Pokoknya aku ingin menikah di usia di atas 20, di bawah 25. Gitu, pokoknya gitu. Ya, tapi terus ya, gitu lagi kita merasa lebih kenyataan sih. Karena memang kenyataan itu Iya, berarti keinginan akan tidak bisa lebih kenyataan. Jadinya ya lebih kayak sekarang itu lebih apa sih? Ya wis lah pas. Iya, sambil memperbaiki, kalau kata orang-orang di luar itu memperbaiki diri lah. Soalnya gini, waktu kuliah itu ada salah satu dosen yang bilang gini, di semester 1, 2, 3 itu kita tuh masih cuek, kita masih jual mahal. Tentang percintaan orang pasti masih jual mahal kan. Tapi ketika di semester ke-8 itu wis apa sih belum. nah, Siapa yang mau? nah, mungkin itu buat warming ya, buat yang dia kan Masih semester iya, maksudnya itu kayak Iya. nggak penting, itu nggak penting gitu kan. nangis masih luar Iya, biasa kan. aku merasa gini, ya Allah kan dosennya itu benar loh, mesti iya ya, mesti di usia semester 7, 8 itu kayak Yusuf pasti sih, ayo sih belum nggak aku sama dia sih kayak gitu sih. Dan di usia Aulia dia mungkin masih apa ya? Masih belia. Iya, Masih muda sekali. masih menginjak usia remaja. Remaja awal lah ya. Remaja akhir. Tapi nih, Oke. Ya kalau dari aku sih, apalagi usia aku sekarang ya masih ya ikut lah. Ya bener sih, range usianya sih antara 24, 25 gitu lah. Paling ya segitu. Tapi kalau ya nggak tahu ya, ke depannya saya lancar jodohnya apa enggak. Ya gitulah. Pokoknya kalau sekarang ya usia 24, 25 itu udah harus nikah. Oke, kalau teman-teman aku sendiri sudah ada yang menikah nggak di mungkin SMK atau Iya, kalau apalagi ya sambil kesehatan ya. Saya dulu kalau teman-teman
alhamdulillah enggak. Maksudnya itu lingkungan aku sendiri juga nggak ada teman-teman yang lulus SMA langsung nikah itu nggak ada. Jadinya akhirnya ya ke bawah aku juga kan kayak nggak ada yang nikah gitu, jadi nggak ada rasa kayak pengen nikah gitu kan. Akhirnya nggak ada gitu. Ya, Terus teman-teman nikah juga nggak ada yang nikah. Iya sih. Jadi akhirnya teman itu membawa ya lingkungan lah gitu. Iya, lingkungan. Membawa gitu. Oke, kalau dari kalian ya pendapat tentang nikah muda, bukan berarti nikah di usia 20 ke atas. Soalnya menurut saya kalau misalkan di aturan ya itu kan 19 ke atas kan ya itu sudah boleh. Tapi kan untuk menurut kesehatan itu kan masih belum gitu. Usia normalnya menikah. Oke. Ini sudut pandang yang berbeda ya. Mungkin kalau saya kan mengatakan dilihat dari usia sama psikisnya nih, ya kan? Mental itu mental. Nah ini berhubungan dalam mungkin dalam kesehatan ya. Jadi kita sudah kayak dari reproduksi. Ini pakarnya Nah, yang saya maksud bukan nikah muda itu berarti nikah yang di 20 ya. Maksud saya 20 mungkin 21, 22 lah itu kan sudah cukup ya. Mungkin ada sebagian yang mampu kan juga ada yang sudah bekerja gitu. Nah, usia di bawah 20 lah atau di bawah 18. Soalnya nggak tahu ya, mungkin di perkotaan sudah nggak ada. Sudah ada. Di desa itu lulus SMA langsung atau nggak gitu lulus SMP gitu kan sudah ada. Nah, mungkin Mbak Litis ya, Mbak Litis bisa apa ya, menjelaskan dan menjabarkan dilihat dari usia, tidak dari kesehatan, dari mental kesehatannya. Iya, jadi kalau misalnya apa namanya usia ya, karena kita dikembali ke budaya, karena memang di desa itu karena maraknya kayak perjodohan, kemudian kalau kita usia katakanlah saya pernah menjumpai di suatu daerah tuh, memang di daerah situ tuh memang dari budaya di daerah situ gitu, bahwa nikah muda itu udah mutlak gitu, wajib. Dan kalau kita usia katakanlah 25 aja itu udah dianggap tua banget. Kalau kita nggak nikah di usia segitu tuh kayak dapat julukan gitu, dapat julukan Apa nggak ada nah, 25 kalau belum nikah itu dia dapat julukan baru. Jadi kita tuh dianggap perawan tua gitu. Yakin gak sih gitu loh. Jadi usia 25 gitu, bayangkan. Kemudian kalau dilihat dari segi kesehatan, menurut saya nggak setuju itu harus dimusnahkan budaya kayak gitu, karena era globalisasi kan sudah bagus, sudah berkembang kayak gitu ya. Nah, menurut kesehatan sendiri itu usia yang paling real normal di bagian usia wanita ya. Wanita itu dalam batasan usia 25 ke atas ya, 25 sampai usia 40. Itu kondisi ideal, usia ideal untuk bisa menikah dan melahirkan. Nah, usia amannya segitu. Tapi dari segi agama lagi, kalau masalah melahirkan kehendak yang di atas yang gitu ya, lah kuat atau enggaknya kan terserah yang di atas. Walaupun usia 45 dia normal juga berarti kuasa Tuhan kayak gitu. Jadi rentang dari segi kesehatan sih segitu, 25 sampai 40 kayak gitu. Kalau cowok itu usia 28 sampai 35 kalau nggak salah. Itu kita lihat dari kematangan. Iya. Bergantung dari referensi sih beda-beda kayak gitu. Kalau sepengetahuan saya itu segitu rentangnya. Iya, tapi kalau di Indonesia misalkan kita menganut dari segi kesehatan seperti itu ya pasti tua, maksudnya Iya, di Indonesia harus tua. Tapi kalau kita lihat dari luar negeri sendiri 25 itu masih kecil. betul banget. Sedangkan mereka tuh nikah itu di atas 30-an pasti 20 gitu. Jadi usia 25 itu masih Iya, itu udah ngajarin kita. jadi gini gitu loh. Ya karena memang apa namanya saya pernah mendengar suatu kayak ceramah gitu kan ya, kayak ceramah jadi kayak ternyata itu menurut ajaran Islam dan zaman dulu itu zaman para nabi itu apa namanya, dia tuh dikatakan usia yang sudah matang itu usia 30 sampai 40. Itu sih bahkan sampai saya juga kadang gak habis pikir ya sama orang-orang Indonesia, apalagi yang terpantok sama budaya kayak gitu, menikahkan anaknya yang usia, bahkan saya pernah mendapatkan sampel penelitian itu dia tuh lulus SD kelas 5 dia harus menikah, dipaksa orang tuanya untuk menikah. Iya, karena selain budaya juga mungkin dari pendidikan ya, pendidikan Itu keluarga, latar pendidikan iya. keluarga. Terus ekonomi mungkin ya. Sebenarnya kalau di Indonesia rata-rata maksudnya yang
mengharuskan mereka menikah itu kan ekonomi. Iya, Faktor yang iya. paling besar penyebabnya itu ekonomi gitu. Karena kalau saya lihat sendiri ya, emang sih dulu di tempat saya tinggal dulu di desa itu juga gitu. Teman saya itu ada yang baru lulus SMP itu sudah langsung nikah. Itu langsung nikah. Terus baru-baru ini saya waktu pulang itu dikabarin sama ibu saya. Beliau itu bilang ada 3 kalau nggak salah 3. Jadi itu tuh laki-laki. Mereka tuh nikah muda semuanya, masih di bawah usia 20. Saya tuh kayak Apalagi laki-laki gitu ya. kayak mantan sendiri. Itu maksudnya mereka tuh kalau pernikahan itu apa sih gitu. Sedangkan kalau pernikahan sendiri kan selain mungkin kata-kata mereka itu aku sudah bekerja kok, tapi kan nggak cuma itu Nggak ada gitu. kerja doang. Ya. Mental juga. Terus tadi kesehatan yang menuntut kalau laki-laki 28 Ya bagaimana dengan usia mereka? Iya kan. Sedangkan kalau di pernikahan kan pasti masalahnya lebih kompleks dia. Iya. Mungkin kalau di pacaran Ya balik itu aja. Iya, itu Mas balik itu gini kan kalau malam yowes putus wes tapi bisa balik lagi. Tapi kalau nikah Iya, kan nikah. Nggak bisa. masa 7 terus Karena Kayak pernikahan gitu. juga apa namanya kayak bukan perlombaan sih sebenarnya sejatinya. Kalau memang kita tahu tuntutannya menikah itu kan ya banyak sekali. Kemudian belum lagi kita harus menyelesaikan nanti problem-problem di dalamnya kayak gitu. Dan masa nanti ujung-ujung kalau kita memang belum dewasa, belum matang kayak gitu ya, ada masalah sedikit ngambek, Iya. bisa. Nah soalnya itu loh. Soalnya kenapa kok mungkin kita itu apa ya? Karena mungkin kalau usia awal tapi belum merasakan ya. Tapi Iya. mungkin Mbak Denis pasti sudah merasakan. Sudah merasakan ya. Pasti gini loh. Mungkin apa ya? Mungkin mereka cuma bercanda. Tapi kan mereka kan nggak tahu kan. Kita tuh menerimanya itu bercandaan atau gimana? Pasti pernah nggak sih tanya tetangga atau keluarga mungkin. Kapan guys? Kapan nikah? Calonnya ini, calonnya mana? Gitu itu pasti pernah. Mungkin awalnya belum merasakan loh. Karena belum usianya. Nah, menurut saya kan dari faktor dari luar juga itu berpengaruh gitu. Oh. Iya. Kadang kan kayak takdir apa jodoh, kematian kan kita nggak pernah tahu sih itu kapan gitu. Jadi aku kadang mikir ya, kalau ada orang yang tanya gitu itu maksudnya kamu tuh kayak tanya aku tuh kapan mati gitu. Iya. Iya gak sih? Iya, iya. Terus itu nggak bisa jawab gitu. Iya. Kapan nikah kayak kamu kapan mati? Kan nggak bisa jawab gitu loh. Iya. Terus mungkin kalau dari Mbak Devi sendiri sama Oleh menganggap ketika apa ya, maksudnya pernikahan seperti apa sih dan ketika siap menikah itu pada saat kalian mungkin sudah mencapai apa atau sudah dari diri kalian itu sudah punya apa atau gimana gitu? Mungkin dari apa ya? Ya mungkin. Kok saya dulu? Enggak, aku tanya nggak berlaku. Ini belum saya. Ini belum saya. Nggak apa-apa. Siap menikah. Iya. Dikatakan siap menikah. Iya. Kalau dari saya, yang pertama tuh ini sih kalau saya ya, ini kalau saya itu finansial, itu tahu banget. Maksudnya ya memang kita tuh nggak mutlak ya, maksudnya harus yang kaya yang kayak apa itu enggak. Cuman maksudnya seenggaknya mapan lah. Ada maksudnya pekerjaannya sudah benar-benar. Iya. Oh ini loh pekerjaannya saya yang akan saya geluti sampai mungkin sampai tua, Ya, sampai pensiun. mungkin itu pertanggungjawaban si laki-laki Ya, orang tuanya sama dia gitu ya. itu juga. Terus habis itu kalau dari saya ya pertama faktor itu ya. Terus kedua saya tuh maksudnya tipe yang bukan yang tipe kenalnya itu sebentar langsung tiba-tiba menikah gitu. Maksudnya kalau misalnya nanti suatu saat tuh tiba-tiba ada yang dekat, mungkin hanya range beberapa bulan terus tiba-tiba tuh ngajak serius, itu kayak rasanya Masih enggak belum. ya kayak kurang cocok gitu loh. Jadi Aulia nggak serta penciptaan ya. Ya itu saya nggak suka karena Iya, iya. menurut saya maksudnya apalagi menikah ya itu Iya. kan urusannya udah yang benar-benar Dan saya itu dua orang kompleks. jadi satu itu kan berarti kan susah gitu. Iya. Jadinya ya saya merasa harus benar-benar mengenal dan dua-duanya juga harus siap gitu, nggak hanya finansial doang tapi faktor yang lain juga gitu. Tadi kesehatan mental itu berpengaruh penting gitu. Itu sih kalau menurut aku. Terus belum. Nah, terus kalau dari Aulia sendiri ketika siap untuk misalkan, ya wes aku siap nih untuk menikah, itu ketika apa? Mungkin, oh iya, pencapaian saya sudah berhasil atau mungkin apa gitu? Itu ketika
apa yang saya inginkan tuh sudah ibaratnya ya kayak saya ini lagi sekolah ya, saya lagi kuliah sekolah gizi gitu. Nanti ketika saya sudah bekerja di rumah sakit mungkin atau membuka usaha, ketika usaha itu udah berjalan dengan lancar, ya saya lanjut lah. Nggak apa-apa, kita bilang tuh boleh, tapi nanti kan nggak berarti. Iya, betul. Karena kenyataannya ke depan gimana? Kita nantikan. Kalau ya nanti bisa ditonton lagi kan intinya. Oh iya, betul. Oke, karena dari Mbak Nin sendiri nih, ketika menikah tuh ketika apa? Kok berat ya pertanyaannya? Masya Allah. Oke, kalau menurut saya sih sependapat dengan Mbak Aul ya, karena Nggak berlimpit ya maaf. jadi kalau saya pribadi enggak, ini saya setuju aja sih pendapatnya dia. Cuman ya itu tadi, ketika saya siap untuk menikah itu dalam artian kayak gini. Misalnya saya usia 24 nih, saya udah ngerasa udah siap kayak gitu, udah kalau dilihat dari segi umur kan udah waktunya kayak gitu kan ya. Tapi menurut saya pribadi, jujur saya masih belum siap dengan usia yang segini. Itu saya masih belum siap. Bahkan nanti usia 26 pun saya pernah membayangkan kalau saya usia 26 tuh kayak gimana ya, apakah saya sanggup kayak gitu. Pernah saya juga terpikirkan di saat saya mau pengen menikah itu, saya ngerasa gini, apa iya saya itu bisa kayak gitu. Nah terus sedangkan apa yang saya genggam, apa yang saya inginkan dari dulu kecil itu masih belum dapat gitu. Walaupun latar pendidikan saya sudah sarjana atau apa itulah, masih belum. Saya ngerasa masih belum puas, masih belum membahagiakan orang-orang sekitar saya, terus masih belum mencapai grade puncak tertinggi saya, itu masih belum. Jadi saya ngerasa masih belum gitu. Jadi terus yang kedua tuh kayak Mbak Ul tadi ya, kenal hanya cukup sebentar itu menurut saya juga kurang, karena yang sudah kenal bertahun-tahun Ini kayaknya pribadi deh. Ya nggak apa-apa, mungkin. Iya, mungkin dianya nonton ya kamu. Halo kamu. Iya, apalagi sudah bertahun-tahun sudah kenal, kemudian kita sudah tahu latar belakang keluarganya, latar belakang sikapnya gimana kayak gitu, kemudian pokoknya mendekat gitu ya. Walaupun kita kenal sudah bertahun-tahun namanya, itu juga kadang masih belum gitu loh, kadang masih ragu gitu, kadang masih ragu bener nggak sih dia tuh cocok gitu. Soalnya kan kita selalu terbayang ke depannya itu kita nggak tahu kayak gitu. Kemudian kita kan juga nggak pengen kan ke depannya itu akan ditinggal seperti itu. Mana sih ada wanita yang pengen kayak gitu kan. Jadi harapan saya, jujur saya katakan, di usia saya yang seperti ini, saya ngerasa masih mempunyai sifat seperti anak kecil, kemudian masih belum bersifat dewasa, kemudian apapun yang saya inginkan masih belum tercapai juga, kemudian ya masih belum siap lah kayak gitu untuk usia kayak gini. Lebih ke rasa takut sih kayak gitu. Dan harapan buat yang nonton buat yang nonton ya, jadi janganlah dipandang kalau kita itu mau nikah itu hanya sebatas kayak kerajaan kalau bahasa Jawa tuh kerajaan dikerjain sama tetangga, temen kayak gitu. Misalnya di postingan teman kita sudah nikah, ini loh kita loh udah nikah gitu, udah mau punya anak kayak gitu. Jangan sampai kita itu terbawa arus. Kalau kita terbawa arus, saya akan berpendapat pada orang itu bahwa pemikirannya belum sampai panjang kayak gitu. Biarlah mereka yang sudah menggeluti dunia pernikahan dengan merasakan keenakan, biarlah harusnya kita punya mindset tersendiri, punya prinsip sendiri kayak gitu. Kita itu bakalan sukses yang kayak gimana, apalagi latar pendidikannya kita kayak gini gitu sih. Ini dan ya ketika ada bisa dikatakan siap tuh seperti apa? Oke, beneran ya. Oke, mungkin kalau menurut Aulia sama tadi Mbak Lilis, kok pertanyaannya berat ya? Menurut mereka ya, kalau menurut saya pasti nggak berat sih sebenarnya. Nggak sih? Pokoknya kalau saya dikatakan siap ya kalau dia mau. ini ya saya
gitu. Jadi apa ya, ya itu tadi ya, kalau saya pernikahan sendiri itu memang apa ya, kalau tadi juga pernah sih kayak Mbak Riti tadi, banyak teman-teman juga yang curhat gitu kehidupan setelah menikah itu kayak gimana gitu kan. Jadi kayak apa ya, pernikahan itu kompleks banget sih, mulai dari emang mungkin dari emang saling cinta, terus finansial juga itu gimana gitu. Kalau saya pribadi ketika saya siap, ya mungkin saya apa ya, karena untuk saat ini sendiri saya itu masih, jujur saya itu masih proses mencari diri saya itu seperti apa gitu. Jadi saya ingin tahu saya itu orangnya kayak gimana gitu. Terus yang saya butuhkan itu yang seperti apa, orang yang seperti apa. Itu penting sih kalau Gitu. Iya. Dan saya masih proses mencari, belum mencari orang yang mencari diri saya sendiri. Iya, gitu. Berawal dari diri. Gitu. Terus kayak mungkin kalau sudah siap ya, kalau ada yang mungkin udah jauh ya, saya itu cuma ingin tuh mereka itu, maksudnya laki-laki yang datang saya itu, saya itu ingin finansial pasti ya. Iya. Gitu. Setidaknya dia nggak kaya, setidaknya dia bisa mencukupi kan. betul. Iya, lebih baik mencukupi Iya, daripada kaya. yang bertanggung jawab lah. Terus yang pasti saya harus merasa dia itu lebih pintar dari saya. Saya nggak mau kalau dia, maaf maksudnya saya juga nggak pintar kan, pasti ya kalau nggak pintar terus Iya. dia pemimpin kita. Betul, itu sih setuju. Iya. Saya setuju. Soalnya dan saya tipe orangnya gini Mbak, tipe orang itu saya tuh suka bertanya. Ketika saya habis membaca apa atau ketika saya mengetahui apa itu, saya akan langsung bertanya dan mendiskusikan. Nah itu tipe saya. Itu dis. Iya, tapi ketika kalau kan ada ya, Yang awalnya tuh nggak tahu apa kan akhirnya iya, iya. atau nggak bisa diajak diskusi nih, gitu. Yang ringan-ringan aja dia nggak bisa diajak diskusi kan ya. Akhirnya Jadi saya pengen itu yang lebih pintar dari saya, gitu. Meskipun saya nggak pintar. Sependapat sih ya, walaupun Iya. maksudnya dalam artian saya tuh kalau dari cara pandang saya ya, pintar di sini bukan pintar dari teori Iya, dari pengetahuan atau Iya. wawasan. Dia lebih tahu dari saya, gitu. Jadi ketika saya bertanya dia bisa menjawab, Jawab. gitu. Terus mungkin ya tadi bukan pintar secara teori tapi juga agamanya nih. Bukan berarti dia anak kiai atau dia kiai, enggak. Tapi setidaknya ketika saya nggak bisa mengaji, dia bisa mengajari saya mengaji. Oh, I see. Iya, paham. Oke, itu jawaban yang